Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang huruf kapital, miring, dan tebal. Kelompok kami, anggotanya yaitu Aprilia Damarani, Yesa Moninka, Sena Sola, Kristianus Ongkuleh, Teguh Iman Bali, dan saya sendiri Maura akan menjelaskan tentang huruf kapital. Tolong di next ya. Huruf kapital disebut juga huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Next ya. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, dia menulis. D-nya huruf besar. Apa maksudnya? A-nya huruf besar, dan kita harus rajin belajar, K-nya itu huruf besar. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik berkata, petik, kapan kita pulang, K-nya itu huruf besar. Bapak menasihatkan, tanda kutip, berhati-hatilah nak, berhati-hatilahnya itu depannya huruf besar. Next ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan, misalnya Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Alkitab, Islam, Kristen, semua awalan hurufnya menggunakan huruf besar. Juga Tuhan selalu menunjukkan jalan yang benar pada setiap hambanya. Tuhan, T-nya huruf besar, dan hambanya nya itu diawali dengan huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya, DR atau doktor, MA, Master of Art, MA itu harus pakai huruf kapital, SE, sarjana ekonomi, SH, sarjana hukum, dan lain-lain. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diakui nama orang. Misalnya, Mahaputra, Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, selalu diawali dengan huruf kapital di awal namanya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diakui nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri, Nehru, Laksana Muda Udara Hussein Sasta Negara, Gubernur Irian Jaya. Huruf kapital diawali sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Asia Tenggara, Kediri, Palembang, Bukit Barisan, Danau Toba, Jalan Diponegoro, dan lain-lain. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Inggris. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Surat Anda telah kami terima. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Teguh Iman Bali, Aprilia Damarani, Yesa Moninka. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya,
dan peristiwa sejarah. Misalnya, tahun hijrah, tarikh Masehi, bulan Agustus, hari Jumat, hari Galungan, hari Lebaran, Perang Candu, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan, misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1972. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Huruf miring. Huruf miring yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa Indonesia dan Kasusastraan, buku Negara Kertagama, Prapanca, surat kabar Suara Karya. Huruf miring dalam cetakan ini dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan dengan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis adalah Carcinia mangostana. Politik divide et impera pernah merajalela di negeri ini. Model fashion itu sekarang sudah tidak tren. Next slide. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad ialah A. Dia bukan menipu, tetapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulis huruf kapital. Buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Huruf tebal. Menurut KBBI, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Huruf tebal dapat diartikan huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya. Istilah huruf tebal digunakan untuk huruf yang dicetak tebal dalam cetakan komputer. Penulisan huruf tebal lebih mudah dilakukan karena ada ikon bold. Akan tetapi, dalam ketikan manual atau tulisan tangan, huruf tebal ditandai dengan garis bawah ganda pada yang dimaksud. Pemakaian huruf tebal ada dua. Yang pertama, untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah miring, seperti kata et dalam ungkapan ora et labora, yang berarti dan. Dan yang kedua, menegaskan bagian-bagian karangan. Contohnya, 1.1 latar belakang dan rumusan masalah, dan 1.2 tujuan penelitian. Penggunaan huruf tebal dan laporan atau karya ilmiah digunakan untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang atau simbol, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Sebagai contoh, judul, titik 2, implementasi algoritma BCO, B-Colony Optimization, dalam penyelesaian traveling salesman problem. Bab 1, pendahuluan, bab 2, dasar teori, bab 3,
metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.